TV Notaris dimanapun Anda berada, bersama Lucky Nugroho. Kami sekarang berada di Kabupaten Cirebon, bertemu dengan Notaris Niko Indarwan Irwan ya. Oke, mohon maaf agak keselip lidah. Jadi Notaris Niko itu adalah notaris muda, notaris tergolong notaris milenial di Kabupaten Cirebon. Kami akan bertanya mengenai hal yang sebetulnya umum, tapi sangat penting untuk kita bicarakan. Begini, Bang Niko, apa kabar? Baik, Pak Lucky Nugroho. Waduh, suatu kehormatan nih bisa akhirnya datang ke tempat saya nih, Pak. Alhamdulillah. Disambut dengan lagu My Way. Ya, bagus. Gini, Bang Niko, saya sebagai pemerhati itu sangat sangat kalau boleh dibilang saya sangat prihatin. Masih banyak notaris-notaris yang diperkarakan atau dilaporkan ke ranah hukum, ke aparat kepolisian. Apakah itu memang sebetulnya dia bersalah atau mungkin dikriminalkan barangkali ya, dalam tanda kutip. Menurut Anda sebetulnya ini fenomena apa ini kalau apa kejadian seperti ini? Apakah karena notarisnya kurang begitu memahami pekerjaannya sehingga dia bisa salah, atau mungkin keliru, atau mungkin dilaporkan masyarakat? Menurut Anda apa yang terjadi? Ya, mungkin kalau pertanyaan ini enaknya disampaikan kepada yang senior-senior. Tetapi saya mengucapkan sangat terima kasih sekali nih Pak Lucky ya, mempertanyakan kepada saya sebagai notaris milenial begitu. Kalau berbicara mengenai kenapa terjadi istilahnya? Ya, masih banyaknya notaris yang diperkarakan ya. Diperkara itu kemungkinan ini juga kurang pemahaman pembelajaran dari notaris itu sendiri. Kita notaris itu banyak tugas, banyak produk-produk, berbagai macam produk yang kita keluarkan gitu kan. Materi-materinya memang hukum material dan formilnya itu memang harus benar-benar dikuasai seperti itu, Pak Lucky. Ya, jadi itu pandangan saya. Jadi pada akhirnya ketika mendapat permasalahan, ya notaris harus bisa menyelesaikan dengan baik dan seksama, dan rekan-rekan sejawat atau para senior seperti saya dapat junior seperti saya bisa terbuka kepada seniornya. Pak, saya mulai ada mungkin itu bisa terbantukan lah akhirnya. Iya. Jadi kalau saya simpulkan dari pendapat Bang Niko, tugas dan jabatan notaris itu tidak mudah, banyak harus dipelajari sehingga itulah mungkin salah satu dari kenapa banyak notaris yang masih diperkarakan atau ditarik-tarik ke ranah hukum. Jadi karena dia kurang profesional, atau karena berbicara profesional, Pak, tentu kita itu ditempa dari kuliah itu udah siap gitu, selalu siap, yaitu dia. Terkadang kan kita mempelajari sampai sempurna itu kan kemungkinan sedikit ya, cuman itu tadi lah, mungkin kurang praktek, kurang bertanya kepada senior-senior, akhirnya dia bisa kena begitu. Oke. Mungkin nggak sebab itu, kalau sebab dari internal ya, kalau dari eksternal bisa nggak itu? Kalau tadi kan dari kemampuan si notaris ini sendiri dari dalam ya, tapi kalau dari faktor eksternal bisa nggak notaris dalam tanda kutip diganggu gitu oleh oknum, sehingga dia bisa dijerumuskan, atau mungkin dia bisa dilibatkan, atau mungkin
dijebak dan sebagainya gitu. Bisa nggak kira-kira ya? Bisa saja Pak, tidak tertutup kemungkinan notaris akan mendapat masalah seperti itu. Gitu ya. Pertama, kedua, faktor eksternal, notaris di kalangan masyarakat yang lain kan dianggap sebagai penegak hukum yang seksi lah, seperti itu. Seksi. Kan. Seksi. Seksi maksudnya apa? Seksi maksudnya ada pandangan yang terhormat gitu. Di pandangan masyarakat, wah, menjadi notaris itu istilahnya banyak duit. Habis itu mudah akses kemana gitu kan. Sementara kan kenyataannya kan tidak gitu. Jadi dianggapnya ini lahan basah, terus kemudian dimanfaatkan oleh oknum ya. Bisa ya? Bisa ya. Terlebih lagi oknum masyarakat atau oknum tugas barangkali. Salah satunya adalah instansi. Oknum instansi swasta. Terlebih lagi apalagi kalau Bapak bilang kalangan milenial, notaris milenial. Pada saat dia 1 tahun awal dia buka kantor ya Pak ya. Mulai bekerja, SK-nya dia keluar. Wah, itu udah mulai sibuk untuk apa Pak? Untuk bisa rekanan nama bank. Gitu kan. Dia rekanan nama bank. Lalu kenapa dia kekeh atau dia memaksakan? Itu dia. Ada sisi memaksakan dirinya untuk bisa rekanan bank karena kita kan tidak dibiayai oleh pemerintah sama sekali. Jadi bagaimana untuk bisa kantor itu berjalan, ya kan? Rekanan mau tidak mau, suka tidak suka mereka akan rekanan berbagai macam cara. Akhirnya orderan dari instansi swasta, kita bisa sebut saja bank tertentu, ya kan, menginginkan notaris harus cepat, tepat sasaran, murah. Jadi terus Anda maksudkan efeknya ya? Efeknya akhirnya produk yang keluar akhirnya notaris akhirnya karena mungkin dia gagap, ya maklum lah 1 tahun itu kan rasa-rasanya masih kurang gitu loh. Gagap terus keliru maksudnya atau menyalahi aturan. Bisa jadi begitu, keliru dia mengenangani suatu permasalahan gitu kan, akhirnya itu yang produk dia cacat hukum lah. Akhirnya dia terjerumus dari situ. Terus kemudian ada yang itu termasuk dimanfaatkan ya? Iya, dimanfaatkan sama instansi. Jadi dipaksa-paksa supaya cepat kerja selesai dan sebagainya. Terus di samping di lain pihak si notaris baru ini butuh pemasukan gitu ya. Bisa juga ya. Iya bisa. Bisa. Itu masuk akal itu ya. Terus bagaimana cara menolong kondisi seperti ini? Situasi ini bagaimana jalan keluarnya? Alangkah baiknya kalau misalnya Bapak mempertanyakan sama saya, kalau saya yang akan saya lakukan adalah konsultasi kepada senior. Terbuka. Kita kan setiap bulan itu pasti ada pelaporan, wajib melaporkan. Melaporkan itu artinya bukan melaporkan akta kita, bukan sampai situ saja. Komunikasi intens dengan baik. Kita menanyakan standar itu tadi, standar formil dan materialnya apa-apa saja. Pasti senior mau begitu, daripada kita datang ke senior minta kerjaan. Itu kayaknya kurang tepat dan gimana ya? Kita memang harus menampakkan mutu kita gitu loh. Jadi kalau saya komunikasi sama senior, Pak, standar formil material ya apa sih, gini. Itu kalau misalnya terhadap, kan kalau kita kan per case ya Pak ya. Kita setiap akte itu pasti per case. Jadi kalau saya apapun bentuk akte itu pasti saya tanya sama senior. Misalnya saya membuat akte apa, misalnya contoh akta pemingkatan kredit, bagaimana sih Pak standar formil dan material gitu-gitu. Iya, artinya upaya yang dilakukan adalah dengan bertanya pada yang senior, bertanya supaya kita punya wadah Pak,
itu dia wadah. Maksudnya wadah organisasi. Organisasinya gitu. Kalau kan. organisasi bagaimana bisa menolong kondisi seperti ini? Tentu ada apa namanya, ada bagian pengayoman keanggotaan, bidang keanggotaan kan, ketika kita melakukan ada kayak surat undangan dari instansi gitu kan, kita di pemeriksaan gitu kan. Iya. Seperti itu kita bisa menanyakan pada mereka ini yang duduk di pengurus pusat, Pak. Pengurus pusat. Gitu, kan. Berarti organisasi ataupun pengurus pusat itu sangat berperan ya, atau pengurus daerah, pengurus wilayah juga. Iya. Pasti penting peranannya untuk mengurangi hal-hal yang kurang-kurang tadi, supaya si notaris ini bekerja supaya lebih baik gitu ya, sehingga nanti tidak terjerumus atau dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Berarti peran organisasi kuat atau diri sendiri atau bagaimana? Pembelajaran diri sendiri itu pengaruh penting. Efek sangat penting di situ. Setelah itu kita membawa diri kita, pertama adalah di kepengurusan tingkat daerah dulu. Bagaimana kita cara komunikasi sama mereka. Nah, setelah itu baru dia kan ke wilayah akhirnya nanti kan. Wilayah, setelah wilayah barulah pusat. Gitu. Alangkah baiknya lagi dari kita di daerah sini langsung ke pusat pun tidak apa-apa, begitu kan. Sepanjang bawaan diri kita enak, kita pengen rasa ingin tahunya itu bagaimana, prosedurnya bagaimana. Kalau organisasi, peran organisasi apakah itu dari pengurus di daerah atau pengurus wilayah atau pengurus pusat, bahkan itu sejauh mana sampai sekarang peran organisasi ini melindungi atau mengentaskan kemampuan mengentaskan para notaris ini dari kekurang mampuan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Perannya organisasi sudah cukup atau masih kurang atau bagaimana? Kita berbicara kemana dulu? Ya. Ini kan ada 3 kan, pengurus daerah, wilayah dan pusat. Nah, kita langsung potong aja ke pusat ya. Jadi sejauh mana organisasi secara umum, secara nasional itu sudah melakukan perannya membuat notaris-notaris yang masih muda atau notaris yang tidak muda juga, supaya mereka bisa bekerja dengan baik sehingga terlindungi secara hukum dan tidak dipermainkan oleh oknum. Apakah peranan organisasi sudah cukup? Pertanyaannya. Saya kebetulan produk yang bisa dikatakan coba-coba, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya ini enak ini ceritanya. Iya. Saya tamat 2016 dari USU, dari Medan, ya kan. Nah, ikut UKEN itu di 2017. 2017. 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Lalu bukan SK, sertifikat kelulusan itu beda 7 hari sampai di tangan saya. Keluar produk ujian pengangkatan notaris dari Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan baru. Peraturan barunya. Terus? Ya kan. Nah, peraturan Permenkumham yang ada salah satu persyaratan untuk diangkat sebagai notaris harus mengikuti magang bersama ujian pengangkatan notaris. Nah, di ujian pengangkatan notaris ini yang krusial istilahnya. Sementara kita lihat Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 4 2014 ya. Undang-Undang Jabatan Notaris itu tidak ada persyaratan untuk mengikuti pengangkatan notaris selama dia umur cukup, ya kan, sehat jasmani, rohani, dapat ijazah S1, S2, Magister Kenotariatan dan ujian kode etik notaris gitu loh. Nah, di situ yang kalau misal Bapak bicara itu, saya memang mengalamin ya, artinya
saya salah satu yang notaris diangkat melalui ujian pengangkatan notaris. Iya. Habis itu kajiannya apa gitu? Iya. Kajiannya apa? Apa namanya? Mengenai yang Bapak yang Bapak nanya ke saya untuk pengurus pusat gitu kan. Nah, kalau bisa saya bilang pengurus pusat itu masih kurang untuk memantau atau melindungi anggota khususnya di daerah gitu, masih kurang tanggap gitu loh ya. Kurang tanggap, kurang gesit lah gitu loh. Yang saya harapin maksudnya apa kan ya, kelihatan kurang gesit penanganannya gitu loh. Gitu kalau kita lihat kalau kita ngelihat banyak kasus ya memang mereka berjalan, organisasi pas berjalan, tetapi kurang gercep gitu loh kata orang-orang. Gerak cepat maksudnya. Kurang gercep gitu. Oh iya, mungkin itu masukan ya. Iya, salah satu masukan. Hanya saja mungkin kalau melihat dari cerita banyak notaris yang masuk ranah hukum dilaporkan, itu mungkin notaris yang sudah lama kali, bukan notaris yang baru nih ya barangkali, atau ada notaris yang masih baru sudah terjaring kriminal. Ada juga Pak. Ada juga ya. Ada juga. Salah satunya yang booming itu ya, yang booming di Jakarta Barat itu. Oh yang berkenaan dengan artis itu ya. Oh itu notaris baru juga ya. Iya notaris baru. Kebetulan satu level ya dengan Bang Niko ya. Iya. Oke. Pengangkatan PPAP. Oh iya, waduh. Iya. Iya. Oke. Jadi ini masukan dari notaris muda ini. Jadi mohon perlindungan dari pengurus ya. Jadi supaya lebih cepat lagi untuk perlindungan notaris di daerah ya. Menurut Anda faktor apa yang sangat dibutuhkan sehingga organisasi bisa bergerak dengan cepat tanggap supaya membuat notaris ini lebih maju lagi? Faktor apa yang diperlukan? Tidak boleh ada kepentingan sih Pak. Memang harus kita, berarti ini tembakannya mungkin bisa di calon ketua umum mungkin ya Pak ya. Oh gitu ya. Tembakannya ke situ. Kalau dia tidak membaptiskan diri dia sebagai saya siap sebagai terjun sebagai organisasi, cinta sama organisasi, mungkin dia agak setengah-setengah dia. Tapi kalau dia udah membaptiskan diri gitu, istilahnya kata membaptiskan lah untuk organisasi, mungkin akan jauh lebih sempurna itu Pak. Gitu loh. Oh gitu ya. Maksudnya kegiatan dia, program-program dia, langkah-langkah kebijakan dia sudah tidak ada urusan itu, pasti akan langsung siap terjun itu ya. Tapi secara umum organisasi yang sekarang dan yang lalu, yang ini menurut Anda selama 5 tahun ini sudah cukup bagus? Itu dia Pak. Oh gitu ya. Itu dia. Saya produk notaris yang diangkat melalui ujian pengangkatan notaris. Kan saya bisa baca di situ gitu kan. Mengapa Permenkumham itu justru kalah daripada undang-undang. Begitu loh. Dari situ aja kebijakannya sudah sangat keliru ya. Kok tidak ada sisi nawar gitu loh Pak. Maksudnya bagaimana? Oh maksudnya peran dari organisasi harusnya bisa. Atau itu sebetulnya wewenang dari Kumham sebetulnya enggak? Ya antara mereka berdua itu sih Pak. Oh gitu. Antara dua mereka itu gitu loh. Kok tidak ada, kok langsung begitu Kemenkumham bikin ini, kita tidak bisa ada posisi tawar. Gitu. Jadi misalkan pemerintah selaku pemakai selaku user menerapkan kebijakan, yang di sini memberatkan, harusnya ada posisi tawar ya. Menawar. Iya. Oh itu ya pendapat Anda ya? Itu pendapat saya gitu kan. Habis itu ya sebenarnya ada bagusnya ada tidaknya kalau kita berkaca pada sisi itu gitu loh. Cuman kalau saya sendiri masih
oke, namanya hukum itu dinamis, berkembang gitu. Cuman masih di watak pemikiran saya kok gini ya gitu loh. Oke. Gitu, jadi menurut Anda ini kalau kita ngomong soal ini ya, ke depan ini kan mau ada pemilihan calon ketua umum Ikatan Notaris Indonesia. Menurut Anda yang diperlukan sebagai calon pimpinan umum atau sebagai pimpinan umum mendatang ini bagaimana yang diperlukan? Berdasarkan dari apa yang Anda omongkan tadi? Iya, hasil pengamatan saya bahwasannya pertama adalah ketua umum ini harus memang siap dia membaptiskan diri terhadap dirinya, dia harus rela meninggalkan embel-embel di belakangnya dia harus lebih fokus ke organisasi dan anggotanya. Gitu, maksudnya kan? Membaptiskan itu mengabdikan dirinya. Mengabdikan gitu ya? Dirinya. Wah, 24 jam itu, Pak. Begitu ya, 24 jam. 24 jam itu. Mungkin ada Sabtu Minggu, mungkin itulah. Kita juga notaris kan seperti itu kan. Setiap hari kita harus siap, buka kantor tutup, buka kantor tutup gitu kan. Melayanin segala macam. Nah, itu. Jadi dia harus siap ya, seorang ketua organisasi ya, ketua umum ya. Kedua juga dia mampu artinya di sini mampu ada sisi penawaran itu gitu loh. Akan ada perubahan setiap kebijakan dari pemerintah pasti udah menyampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum ketok palu kan, seperti itu yang saya tahu. Jadi minta masukan dari organisasi, menyerap masukan ya? Iya, menyerap aspirasi, cocok nggak atau bagaimana gitu loh kan. Seandainya nggak cocok, organisasi disampaikan gitu kan, disampaikan. Kita pakar-pakar para yang saya ngelihat di organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah sangat-sangat kompeten gitu loh. Sangat kompeten sekali. Saya mendukung senior-senior yang berbicara mengenai apa. Tetapi begitu begitu masuk ke kebijakan untuk terhadap dirinya sendiri gitu kan. Itu kok masih kayaknya itu dia membatasi gitu loh, Pak. Maksudnya kurang kuat ininya ya. Kurang kuat kayak gitu loh. Menghadapi apa yang harus ditawar gitu ya. Iya, gitu loh. Apa ya gitu loh. Kenapa ya? Ya mungkin saya belum pernah merasakan apa yang beliau-beliau sudah melakukan gitu kan. Tapi kacamata saya sih sepanjang kita tidak ada kepentingan apapun gitu ya, mungkin masukan ada tawar, kenapa kok diharuskan gitu loh ada Permenkumham yang untuk notaris ini berjenjang panjang gitu. Oh ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, ada kebijakan dari pemerintah yang sekiranya memberatkan barangkali ya, terus kenapa kok tidak ada posisi tawar begitu ya? Iya. Mungkin barangkali mereka sudah kali, atau mungkin sehingga terus mengikuti aja apa yang diminta oleh pemerintah, yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Bisa ya, bisa jadi begitu ya.